Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang aktivitas pengendalian transaksi penerimaan kas. Yang pertama dibacakan oleh Vera Veronica, yaitu tentang dokumen dan catatan. Itu ada 7. Yang pertama itu perintah pembayaran, yang artinya dokumen yang dikirim ke pelanggan bersama dengan faktur penjualan yang kemudian akan dikembalikan bersama pembayaran yang menunjukkan nama pelanggan serta nomor akun, nomor faktur, dan jumlah yang dibayarkan. Yang kedua itu pradaftar. Itu daftar penerimaan kas yang diterima melalui pos. Selanjutnya itu lembar perhitungan kas. Daftar kas dan cek dalam register kas. Daftar ini tuh digunakan dalam merekonsiliasi total penerimaan dengan total yang dicek oleh register kas. Yang keempat, ikhtisar kas harian, yaitu laporan yang menunjukkan total penerimaan melalui kasir atau pos yang diterima oleh kasir sebagai setoran. Selanjutnya itu slip deposit yang disah atau dipalidasi. Itu tuh daftar yang dibuat oleh penyetor dan distempel oleh bank yang menunjukkan tanggal serta total setoran yang diterima bank dan rincian penerimaan dalam setoran tersebut. Yang keenam, file transaksi penerimaan kas. File ini tuh adalah file komputer atas transaksi penerimaan kas yang telah disahkan yang diterima untuk pemrosesan. File ini digunakan untuk memperbarui file induk piutang usaha. Yang terakhir itu jurnal penerimaan kas. Yang artinya jurnal itu berisi daftar penerimaan kas dari penjualan tunai dan penagihan piutang usaha. Selanjutnya itu fungsi-fungsi dan aktivitas pengendalian. Yang pertama itu menerima kas. Resikonya itu kan pencurian kas sebelum atau sesudah catatan penerimaan dibuat. Jadi maksudnya itu resiko utama dalam proses transaksi penerimaan kas adalah kemungkinan resiko kas sebelum atau sesudah. Resikonya itu ada dua. Yang pertama itu penerimaan melalui kasir. Nah, di sini tuh penggunaan register kas atau terminal titik penjual itu sangat diperlukan. Yang kedua itu penerimaan melalui pos. Beberapa perusahaan yang memiliki volume penerimaan melalui pos yang besar menggunakan sistem kotak pos. Yang kedua itu menyetorkan kas ke bank. Pengendaliannya itu penerimaan kas disetorkan secara utuh setiap hari. Maksudnya itu pengendalian fisik yang tepat atas kas menyertakan bahwa seluruh penerimaan kas disetorkan secara utuh setiap hari. Semua penerimaan harus disetorkan. Pengeluaran kas tidak boleh dilakukan dengan penerimaan yang belum disetorkan. Hal ini akan mengurangi resiko penerimaan tidak akan dicatat dan menghasilkan catatan setoran bank yang menetapkan eksistensi atau kejadian transaksi tersebut. Yang terakhir itu mencatat penerimaan kas. Nah, fungsinya itu meliputi pembuatan jurnal penerimaan kas secara over the counter dan melalui pos serta posting penerimaan kas melalui pos pelanggan. Pengendalian itu harus menjamin bahwa hanya penerimaan yang sah dimasukkan dan benar bahwa seluruh penerimaan aktual telah dimasukkan pada jumlah yang benar. Contoh pengendalian fungsi penerimaan kas di sana juga ada fungsinya. Terus ada salah sajinya ketika penerimaan tidak terregister, maka komputer harus dicetak miring atau menggunakan register atau peralatan tidak di tempat penjualan. Bisa kalian nanti ini panjang, bisa dibaca nanti ada di jurnal ibunya. Baik, segitu saja yang saya ingin presentasikan. Apakah ada yang bertanya?
Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Oh, sepertinya sinyalnya jelek. Mbak Merisi bertanya. Dia kirim lewat grup. Pertanyaannya itu, hal apa saja yang mencakup aktivitas pengendalian dalam mengurangi resiko penyelewengan semacam validitas atau kejadian? Baik, beri saya waktu untuk menjawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Merisi, yaitu hal apa saja yang mencakup aktivitas pengendalian dalam mengurangi risiko penyelewengan semacam validitas atau kejadian. Itu semacam otoritas yang tepat atau atas seluruh transaksi penyesuaian penjualan, perhitungan independen atas barang-barang yang diretur, penggunaan dokumen dan catatan yang tepat, pemisahan tugas untuk mengotorisasi transaksi penyesuaian penjualan dan penanganan serta pencatatan penerimaan kas. Apabila terdapat potensi salah saji yang material dari transaksi penyesuaian penjualan, maka auditor harus memperoleh pemahaman atas seluruh aspek yang relevan dan dari komponen struktur pengendalian internal dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko salah saji semacam itu. Mungkin itu saja presentasi yang saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Di sini saya akan menjelaskan contoh sistem penerimaan kas. Di sini ada bagannya. Yang pertama fungsinya itu penerimaan kas. Jejak audit dokumenternya ada cek, slip setoran, menginput setoran kas, ada pendaftaran penerimaan kas, dan menginput penerimaan kas. Terus programnya itu program penerimaan kas untuk membandingkan setoran bank dengan posting piutang usaha, membuat transaksi penerimaan kas, menghasilkan laporan kunci, laporan pengecualian. Terus dia juga program penerimaan kas juga menghasilkan file komputer berupa file penundaan dan sediaan perpetual. Dari sediaan perpetual ini dimasukkan lagi di program update file master. Untuk update file master dan buku besar, mencetak jurnal dan laporan penerimaan kas. Nah, program update file master ini jejak auditnya jurnal penerimaan kas, buku besar. Terus laporan kuncinya adalah laporan pengecualian dan schedule umur piutang, laporan saldo dan file komputernya ada file buku besar, file master piutang usaha. Selanjutnya Mbak Vera. Uji pengendalian transaksi penyesuaian penjualan. Yang pertama ada pemberian potongan tunai. Membandingkan tanggal penerimaan kas dengan tanggal faktur serta menghitung kembali potongan tunai. Yang kedua ada retur penjualan dan cadangan. Di sini ada cek otorisasi manajemen penjualan dan laporan harian retur penjualan. Yang ketiga ada penentuan nilai piutang tak tertagih.
Ada otorisasi penghapusan piutang dan cek jurnal. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada dokumen dan catatan. Yang pertama ada otorisasi penjualan. Otorisasi retur penjualan. Otorisasi retur penjualan ini formulir yang menunjukkan deskripsi, jumlah, dan data lain tentang barang yang diretur. Dokumen ini berfungsi sebagai landasan inisiasi retur penjualan dan pemrosesan retur penjualan internal, retur dari pelanggan dan retur dari pelanggan oleh penjual. Yang kedua ada otorisasi penghapusan piutang usaha. Formulir yang menunjukkan prosedur yang dalam usaha penagihan dan dokumen otorisasi penghapusan piutang usaha. Yang ketiga ada laporan penerimaan. Laporan yang dibuat saat menerima barang dari pelanggan yang menunjukkan kondisi dan jumlah barang yang diterima. Dan yang keempat ada memori kredit. Formulir yang menyatakan jumlah yang dikredit ke piutang usaha meliputi data spesifik bagian yang diretur, harga, dan nilai yang dikreditkan. Dokumen ini sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dan yang terakhir ada jurnal. Dokumen yang digunakan untuk mencatat penyesuaian seperti penghapusan piutang usaha di buku besar. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Saya Mbak Linda. Ya, Mbak Adis. Tadi kan udah dijelasin tuh mengenai uji pengendalian transaksi penyesuaian penjualan. Pertanyaannya, apa tujuan dari 3 pengujian? Oke, berikan saya waktu sebentar ya Mbak Adis untuk menjawab pertanyaannya. Iya Mbak Linda. Tujuan dari pengujian tersebut itu untuk mengurangi resiko penggelapan kas atau dana yang bisa ditutupi dengan cara potongan tunai, retur penjualan, serta dengan melakukan penghapusan piutang yang tak tertagih, Mbak. Sekian, apa Mbak paham dengan jawaban saya? Iya, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vindar. Uji substantif piutang usaha. Piutang usaha mewakili saldo utama dalam siklus pendapatan. Piutang meliputi jumlah yang harus dibayar pelanggan, karyawan, dan perusahaan afiliasi atas rekening terbuka, wesel, serta pinjaman dan bunga akrual atas saldo tersebut. Pertimbangan ditunjukkan pada piutang kotor dari para pelanggan
atas transaksi penjualan kredit dan yang berhubungan dengan rekening kontra, yaitu cadangan kerugian piutang. Pengakuan pendapatan berkaitan dengan transaksi yang telah dicatat sebagai pendapatan yang tidak diklasifikasikan. Jadi auditor harus menaksir risiko salah saja yang material dan merancang uji substantif yang responsif terhadap risiko. Selanjutnya, asersi terkait. Yang pertama, keberadaan dan keterjadian. Asersi keberadaan dan keterjadian untuk penjualan dan piutang usaha mencerminkan risiko bawahan yang signifikan karena masalah pengaruh pendapatan yang potensial. Akibatnya, risiko bawahan ditaksir maksimum untuk asersi tersebut. Prosedurnya yaitu prosedur analitis dan konfirmasi piutang. Selanjutnya, kelengkapan. Auditor dapat menaksir risiko bawahan untuk asersi kelengkapan sebagai moderat. Pada kebanyakan kasus, terdapat risiko lebih saji piutang dan penjualan yang lebih besar daripada kurang saji. Prosedurnya yaitu prosedur analitis. Hak dan kewajiban. Penaksiran risiko bawahan untuk asersi hak dan kewajiban tergantung pada kinerja perusahaan. Prosedurnya yaitu proses penelusuran jurnal dan konfirmasi piutang. Selanjutnya, penilaian dan alokasi. Penaksiran risiko bawahan untuk asersi penilaian dan alokasi sering ditetapkan tinggi atau maksimum untuk piutang usaha karena sifat cadangan kerugian piutang yang subjektif. Prosedurnya, prosedur analitis dan penghitungan ulang. Yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan. Dalam pengembangan strategi audit, awal untuk asersi penyajian dan pengungkapan, auditor biasanya merencanakan pendekatan substantif utama. Selanjutnya, merancang uji substantif, yaitu ada 5. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, uji detail transaksi. Yang keempat, uji detail saldo. Dan terakhir, pengujian perincian saldo, estimasi akuntansi. Sekian materi dari saya. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya mau tanya, Mbak Pindar. Iya, Mbak Vera, mau bertanya. Sebutkan tujuan dari pengujian substantif terhadap piutang usaha. Baik, berikan saya waktu sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vera. Tujuan pengujian substantif terhadap piutang usaha yaitu 1. Memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan piutang usaha. Yang kedua, membuktikan keberadaan piutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelengkapan saldo piutang usaha yang disajikan klien atas piutang yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian piutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang kelima, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan piutang usaha di neraca. Bagaimana Mbak Vera? Baik, makasih Mbak Pindar. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Meristi. Prosedur awal. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. Melaksanakan prosedur awal, saldo, dan catatan piutang usaha yang akan menjadi sasaran pengujian lebih lanjut. Selanjutnya, Mbak. Harapan dengan menggunakan pengetahuan tentang aktivitas bisnis perusahaan yang dianggarkan, Mbak.
Mbak Vera. Mohon maaf, Mbak Merisi, mungkin sinyalnya jelek ya. Sinyalnya. Tadi udah aku jelasin kok prosedur analisis yang selanjutnya. Baik. Uji pencatatan transaksi penjualan dan piutang ke dokumentasi pendukung. Menelusuri sampel transaksi pendapatan sejak pengiriman hingga pencatatan jurnal penjualan. Juga menelusuri sampel penerimaan kas dan retur penjualan hingga pencatatan ke catatan akuntansi. Melaksanakan uji PISA batas untuk penjualan dan retur penjualan. Melaksanakan uji PISA batas penerimaan kas. Selanjutnya, uji detail saldo, mengonfirmasi piutang usaha, melakukan penyelidikan tentang penjualan atau penjaminan piutang usaha. Apakah ada yang ingin bertanya? Mbak Merisi, saya mau bertanya. Iya, Mbak Linda. Sebutkan metodologi untuk merancang pengujian rincian saldo piutang usaha. Ya, Mbak. Kasih saya waktu sebentar ya, Mbak. Ya. Tadi pertanyaannya sebutkan metodologi pengujian rincian saldo piutang usaha. Baik, saya akan menjawab piutang usaha. Kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Dan penagihan dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif siklus penjualan dan penagihan, piutang usaha, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, prosedur audit, ukuran sampel, item yang dipilih, penetapan waktu. Bagaimana, Mbak? Baik, Mbak, udah paham. Makasih. Ya, Mbak Linda. Sekian dari saya, selanjutnya Mbak Disti. Pengujian perincian saldo, estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi kunci pada siklus pendapatan adalah cadangan kerugian piutang, uji audit, estimasi akuntansi. Salah satunya mengevaluasi kecukupan komponen cadangan kerugian piutang untuk setiap kategori, schedule, umur piutang, dan dalam agregat. Yang mana auditor dapat menggunakan perangkat lunak audit untuk menentukan umur piutang dari file induk klien. Penentuan umur saldo pelanggan juga dapat diuji dengan menelusuri jumlah yang diperlihatkan dalam setiap kategori, umur ke buku pembantu atau file induk, serta menentukan lamanya waktu antara tanggal faktur penjualan yang belum dibayar serta terdiri atas setiap jumlah yang terutang dan tanggal neraca saldo. Selanjutnya Mbak Vera. Uji detail penyajian dan pengungkapan. Membandingkan penyajian laporan dengan standar audit, di mana maksudnya adalah untuk menyesuaikan apakah laporan yang disajikan sudah sesuai dengan standar audit atau belum, apakah penyajian yang dibuat ada kesalahan atau tidak, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil laporan yang sesuai dengan standar audit. Ada pertanyaan?
Apa ada pertanyaan? Mbak Adi, saya ingin bertanya. Iya, Mbak. Jelaskan pengaruh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi terhadap pengujian perincian saldo. Baik, bentar ya, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Pengujian pengendalian menentukan apakah risiko pengendalian atas penjualan dan penerimaan kas perlu direvisi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif mempunyai pengaruh terhadap pengujian perincian saldo yang nantinya akan digunakan auditor untuk menentukan apakah perencanaan risiko deteksi sudah memenuhi setiap tujuan audit terkait dengan saldo piutang. Apakah bisa dipahami, Mbak? Iya, Mbak Adis. Terima kasih. Sama-sama. Saya balikin sama Mbak Vera. Baik, terima kasih Mbak Adis. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.